Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang materi lengkap cara mencari nilai kuartil. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan model contoh soal yang pertama. Di sini kita diberikan data dalam bentuk barisan angka. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai kuartilnya. Bagaimana caranya? Perhatikan, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Biasanya, data yang diberikan ini, barisan angkanya itu secara acak. Nah, kebetulan di sini datanya sudah kami urutkan terlebih dahulu. Oke, nah memang sudah seharusnya untuk mencari nilai kuartil itu datanya harus kita urutkan terlebih dahulu dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Baru setelah itu bisa kita cari nilai kuartilnya. Perhatikan. Adapun rumus kuartil untuk data tunggal seperti ini, yaitu Q I sama dengan data K. I, oke, dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Ini dia rumus untuk mencari nilai kuartil data tunggal seperti ini. Perhatikan, untuk nilai kuartil 1 atau Q1. Q1 sama dengan data K. Nah, di sini I-nya di sini kita ganti dengan yang dicari di sini. Yaitu kalau untuk yang pertama itu Q1. Maka sini kita tulis 1. Dalam kurung N ini itu merupakan banyaknya data atau banyaknya angka yang ada pada soal kita kali ini. Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu artinya nilai N-nya yaitu 9. Lalu ditambah 1 tutup kurung per 4. Lanjut sama dengan data K. 9 ditambah 1 hasilnya 10, lalu dikalikan dengan angka 1 di luarnya hasilnya tetap 10, per di bawahnya 4. Sama dengan data K. 10 dibagi 4 kita peroleh hasilnya 2,5. Itu artinya letak nilai Q1 yaitu terletak pada data K2,5. Nah, perlu diingat. Jika letak datanya dalam bentuk desimal atau berkoma seperti ini, maka untuk mencari nilai kuartilnya, kita akan menggunakan interpolasi linear namanya. Di mana rumusnya yaitu, perhatikan di sini, QI atau QI sama dengan XR ditambah D, oke, dalam kurung XR tambah 1 dikurang XR. Perhatikan di sini. Karena yang kita cari Q1, maka I di sini ganti dengan angka 1. Berarti Q1 sama dengan XR. Nah, perhatikan. Dari mana kita mendapatkan nilai XR ini? Perhatikan di sini angka di depan sini. 2. Maka R di sini ganti dengan angka 2. X2. Oke. Ditambah D. Dalam kurung XR. Ingat R tadi itu angka di depan sini 2. Maka sini kita tulis X2 tambah 1 dikurang X2. Tutup kurung. Sama dengan untuk nilai X2 atau data yang K2. Perhatikan. Data K1, data K2. Maka nilai X2 yaitu sama dengan 3. Ditambah D. D ini desimal yaitu angka di belakang koma sini. Yaitu 0,5. Oke, tadi kan 2,5 ya. Kita ambil yang di belakangnya, berarti 0,5. Lanjut dalam kurung. X2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Maka perhatikan data yang ketiga. Data ke-1, data kedua, data ketiga, yaitu 4. Dikurang dengan X2. X2 sama dengan depan tadi, yaitu 3. Lanjut sama dengan 3 ditambah 0,5. Dalam kurung 4 kurang 3 hasilnya 1.
sama dengan 3 ditambah 0,5 dikali 1 hasilnya tetap 0,5. Sama dengan 3 ditambah 0,5 tentunya hasilnya adalah 3,5. Sehingga nilai kuartil 1 atau Q1-nya yaitu 3,5. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita akan mencari nilai kuartil 2 atau nilai Q2-nya. Ingat langkah pertama, cari letaknya terlebih dahulu. Di mana caranya yaitu data Q, perhatikan. Tadi kalau yang kita cari data ke-1 berarti sini ganti dengan 1. Sedangkan sekarang yang kita cari Q2, maka sini ganti dengan angka 2. 2 dalam kurung 9 ditambah 1. Oke, per di bawahnya 4 sama dengan data Q. 9 tambah 1 hasilnya 10, lalu dikali 2 hasilnya 20, lalu dia per 4. Sama dengan data Q. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, perhatikan di sini. Jika letaknya itu dia bilangan bulat, kalau tadi kan dalam bentuk desimal ya, 2,5. Sedangkan sekarang letaknya bilangan bulat. Kalau dia letaknya bilangan bulat, maka kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Perhatikan di sini. Data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Sehingga data kelima itu dia bernilai 5. Maka nilai keduanya yaitu sama dengan 5. Dan seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, sedangkan nilai untuk Q3 ini sebagai latihan untuk kalian. Silakan dicari. Dan untuk mempermudahkan kalian dalam menemukan jawabannya, di sini kami kasih jawabannya langsung, yaitu dapat jawabannya itu 6,5. Sekarang tinggal kalian cari saja jalan atau prosesnya sehingga dia bisa mendapatkan nilai Q3-nya 6,5. Oke? Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke model contoh soal yang kedua. Di sini kita berikan data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Dari data ini, kita diminta untuk mencari nilai kuartilnya. Nah, perhatikan, ini juga mudah sekali, hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Dan rumus yang digunakan pun tetap sama. Namun di sini ada langkah tambahan. Di mana langkah pertamanya di sini, kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? Yaitu frekuensi kumulatif. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai frekuensi kumulatif ini? Perhatikan, mudah sekali. Untuk baris yang pertama, kita peroleh dari angka di sini. 3 kita tulis di bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk angka di bawah sini diperoleh dari 3 yang sini kita jumlahkan dengan angka di bawah sini. 3 ditambah 8 hasilnya 11. Kita tulis jawabannya di bawah sini. Oke, 3 ditambah 8 hasilnya 11. Lanjut. 11 ditambahkan dengan 12. Kita peroleh hasilnya 23. Kita tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi. 23 ditambah 10 hasilnya 33. Jawabannya tulis di bawah sini. Terakhir, 33 ditambah 7 hasilnya 40, kita tulisnya di bawah sini. Sehingga seperti inilah dia cara untuk melengkapi kolom FK ini. Nah, selanjutnya barulah kita bisa untuk mencari nilai kuartilnya. Tentunya langkah pertama tetap sama dengan tadi. Cari tahu letaknya terlebih dahulu. Perhatikan. Untuk Q1. Oke. Rumusnya tetap sama yaitu data Q. Karena yang kita cari data ke-1, maka sini langsung saja kita tulis 1. Kalau yang kita cari nilai Q2, maka sini tulis angka 2. 1 dikali dalam kurung. Perhatikan. Kan rumusnya tadi apa? N tambah 1 ya, yang di dalam kurung sini. Nah, N itu banyaknya data. Sekarang perhatikan ada berapa banyak data untuk soal yang kedua ini. Tinggal kita hitung saja jumlah frekuensinya. Kita hitung dari atas sampai bawah. Itu kita peroleh nilainya yaitu 40. Maka N di sini ganti dengan 40. Maka sini kita tulis 40 ditambah 1. Lalu dia per 4. Jangan lupa. Lanjut sama dengan data Q. Oke, 40 tambah 1 hasilnya 41. Lalu dikalikan 1 dengan angka 2 sini. Hasilnya tetap 41. Lalu dia per 4 di bawahnya.
sama dengan data Q. 41 dibagi 4, kita peroleh hasilnya yaitu 10,25. Ingat tadi, jika letak datanya dalam bentuk desimal atau bilangan berkoma seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai kuartilnya kita menggunakan interpolasi linear namanya. Perhatikan sebagai berikut ini. Q1, oke, sama dengan, perhatikan angka di depan sini, yaitu 10. Maka di sini kita tulis X10 atau data ke-10 ditambah D dalam kurung X10, oke, yang sama dengan sini, namun dia ditambah 1 dikurangkan dengan X10. Perhatikan kelanjutannya, X10 atau data ke-10, perhatikan cara memperoleh atau mendapatkan data ke-10. Pada kelas pertama, itu dia berisi mulai dari data ke-1 sampai data ke-3. Oke, data ke-1 sampai data ke-3. Lalu kelas yang di bawahnya, setelah 3 berapa? 4. Itu artinya di kelas yang kedua ini, itu berisi mulai dari data ke-4 sampai dengan data ke-11. Dan termasuk juga data ke-10 di dalamnya. Oke, ingat sekali lagi, data di sini berisi data ke-4 sampai data ke-11 dan data ke-10 masuk di dalamnya. Itu artinya dia bernilai 34. Maka X10 sini kita ganti dengan angka 34. Lalu ditambah D. D itu desimal angka yang di belakang koma sini. Yaitu 0,25. Lalu dikali X10 tambah 1. Yaitu hasilnya X11. Perhatikan data ke-11. Oke, perhatikan sekali lagi. Kelas pertama berisi mulai dari data ke-1 sampai data ke-3. Oke, setelah angka 3 berapa? Angka 4. Itu artinya di bawah sini berisi mulai dari data ke-4 sampai dengan data ke-11. Oke, tadi kita cari apa? Data ke-11. Data ke-11 di sini dia bernilai 34. Kita tulis di sini 34 dikurang X10 sama dengan depan tadi, nilainya juga 34. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya 34. Oke, tidak nampak di sini, kita sambung di sebelahnya. 34 ditambah 34 dikurang 34 hasilnya 0. Lalu 0 dikalikan dengan 0,25 hasilnya tetap 0. Maka kita perolehlah jawabannya yaitu 34. Itu artinya nilai Q1-nya yaitu bernilai 34. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita akan mencari nilai Q2-nya. Perhatikan di sini. Q2. Langkah pertama sama dengan tadi, cari letaknya terlebih dahulu. Oke. Data Q. 2, oke. Dalam kurung N itu banyaknya data, kita peroleh dari jumlahkan frekuensinya saja. Itu kita peroleh nilai N-nya 40. 40, lalu ditambah 1. Jangan lupa dibagi 4. Sesuai dengan rumus, apa tadi? Rumus kuartil untuk data tunggal. Lanjut, sama dengan data Q. Perhatikan, 40 ditambah 1 hasilnya 41, lalu dikalikan dengan 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 82. Lalu jangan lupa dibagi 4. Sama dengan data Q. 82 dibagi 4 itu kita peroleh hasilnya yaitu berapa ini? Yaitu 20,5. Sekali lagi perhatikan, karena letak datanya dalam bentuk desimal, maka untuk mendapatkan nilai kuartilnya kita harus menggunakan interpolasi linear namanya. Sama seperti yang di sebelah tadi. Oke, perhatikan. Q2 sama dengan X, perhatikan angka depan sini. Oke, yang di depan koma yaitu 20. Maka di sini kita tulis X20. Ditambah D dalam kurung X20. Oke, jangan lupa ditambah 1. Lalu dikurangkan dengan X20. Tutup kurung. Sama dengan X20 atau data ke-20. Perhatikan cara mendapatkan data ke-20. Ingat tadi, kelas pertama berisi data ke-1 sampai data ke-3. Lalu kelas yang di bawahnya berisi mulai dari data ke-4, setelah 3 kan 4 ya. Berarti di bawah sini
data ke-4 sampai data ke-11. Lalu setelah 11 berapa? 12. Maka di bawah sini itu berisi data mulai dari data ke-12 sampai data ke-23. Dan termasuk di dalamnya itu data ke-20. Dia bernilai berapa? Yaitu 36. Maka X20 ganti dengan angka 36. Ditambah D. D itu desimal angka yang di belakang koma sini. Yaitu 0,5. Buka kurung. X20 tambah 1 yaitu X21 atau data ke-21. Ingat tadi, di sini itu berisi mulai dari data 12, setelah 11 kan 12. Ya. Data 12 sampai data 23 dan termasuk di dalamnya data ke-21. Maka datanya bernilai juga 36. Maka sini kita tulis 36. Dikurang X20 sama dengan yang depan tadi, yaitu 36 juga. Lanjut sama dengan 36 ditambah. 36 dikurang 36 hasilnya 0. Lalu dikalikan dengan angka di depannya 0,5 hasilnya tetap 0. Maka kita peroleh 36 ditambah 0 hasilnya tetap 36. Sehingga nilai kuartil 2 atau Q2-nya yaitu sama dengan 36. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita akan mencari nilai Q3. Nah, untuk Q3 ini sebagai latihan untuk kalian, silakan dikerjakan. Dan untuk mempermudahkan kalian, di sini kami telah mencarinya dan kami peroleh nilainya yaitu 38. Sekarang, tinggal tugas kalian itu mencari langkah-langkahnya saja sehingga dia bisa mendapatkan jawabannya 38. Oke? Lanjut. Sekarang biar benar-benar paham, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini kita diberikan sebuah data berisi nilai dan juga frekuensi. Namun, untuk bagian nilai soal yang ketiga ini, dia punya interval. Berbeda dengan soal yang nomor 2 tadi. Nah, jika data diberikan seperti ini, tentunya rumus yang digunakan berbeda dengan rumus-rumus yang tadi. Perhatikan. Namun yang pertama tetap saja kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Di mana cara untuk mendapatkan nilai FK sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Perhatikan caranya. Untuk kelas pertama diperoleh dari angka 2 di sini, kita tulis di sebelahnya sini. 2. Selanjutnya, 2 ditambahkan dengan angka 7 di bawah sini. 2 tambah 7 hasilnya 9, kita tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 9 ditambah 10. Kita peroleh hasilnya 19, tulisnya di bawah sini. Selanjutnya, 19 ditambah 14, kita peroleh hasilnya yaitu berapa ini? Yaitu 33. Selanjutnya lagi, 33 ditambah 12, itu kita peroleh hasilnya 45 dan 45-nya tulisnya di bawah sini. Terakhir, 45 ditambah 7, itu kita peroleh hasilnya 52. Nah, selanjutnya setelah kita melengkapi kolom FK ini, barulah langkah selanjutnya kita bisa mencari nilai kuartilnya. Nah, langkah pertama, tetap cari letaknya terlebih dahulu. Oke, perhatikan di sini. Q1 sama dengan 1, oke, per 4 kali N. Jika seandainya yang kita cari Q2, oke, maka di sini ganti dengan angka 2. Jika yang dicari Q3, maka di sini ganti dengan angka 3. Itu jangan lupa. Oke, lanjut. Karena Q1 yang kita cari, maka sini kita tulis 1. Oke, lalu dia per 4 dikali N. Sama dengan 1 per 4. N ini merupakan jumlah dari kolom frekuensi. Kita jumlahkan mulai dari atas 2 tambah 7 tambah 10 tambah 14 tambah 22 tambah 7. Nah, itu kita peroleh totalnya atau jumlahnya yaitu 52. Maka N di sini ganti dengan angka 52. Lanjut sama dengan 1 per 4 dikali 52 itu kita peroleh hasilnya yaitu 13. Nah, selanjutnya perhatikan, barulah kita akan mencari berapa data ke-13 ini. Berapa nilai dari data ke-13 ini. Caranya, perhatikan. Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1 per 4 N dikurang FK Q1 per
FQ1 dikali P. Perhatikan kelanjutannya. TBQ1. Dari mana kita mendapatkan nilai tepi bawah kelas kuartil 1? Perhatikan caranya. Nah, sekarang perhatikan data yang ke-13. Itu perhatikan kolom frekuensi ini. Oke, pertama. Kelas pertama ini berisi mulai dari data ke-1 sampai data ke-2. Ini dia berisi nilai data ke-1 dan ke-2. Lalu di bawahnya sini, setelah 2 berapa? 3. Maka di kelas ini berisi mulai dari data ke-3 sampai data ke-9. Selanjutnya lagi, setelah 9 berapa? Yaitu 10. Maka di bawah sini berisi mulai dari data ke-10 sampai data ke-19. Dan 13 masuk di dalamnya. Maka data ke-13 itu, perhatikan, letaknya di kelas ini. Oke. Nah, sekarang perhatian kita cukup yang di dalam garis ini saja. Perhatikan. Untuk TBQ1 diperoleh dari, cukup kita kurangkan angka paling depan sini, dikurangkan dengan 0,5. Oke, 59 dikurang 0,5 itu hasilnya 58,5. Nah, sering timbul pertanyaan, kenapa dikurangkan dengan 0,5? Karena itu memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan kelas kuartilnya tadi, maka angka di depannya dikurangkan dengan 0,5. Kita peroleh 58,5. Lanjut. Ditambah. 1/4 kali N itu sudah kita cari tadi. Itu hasilnya adalah 13. Lalu dikurang. FKQ1. Apa itu FKQ1? Ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum. Ingat sekali lagi, frekuensi kumulatif berarti perhatikan kolom frekuensi kumulatif ini sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartil, yang sebelum kelas kuartil mana? Ini dia. Berarti nilai FKQ1-nya yaitu sama dengan 9. Per di bawahnya FQ1 yaitu frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartilnya ini, mana frekuensinya? Yaitu 10. Maka FQ1 yaitu bernilai 10. Lalu untuk P atau panjang kelas diperoleh dari, ambil saja salah satu kelas. Kita ambil kelas pertama misalnya. Akan kita hitung ada berapa banyak angka. Mulai dari 45 sampai dengan 51. Ingat sekali lagi, mulai dari 45 sampai 51. Kita hitung sama-sama. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ternyata di dalam kelas Anda terdapat 7 angka. Maka nilai P di sini yaitu sama dengan 7. Lanjut lagi sama dengan 58,5 ditambah. Perhatikan. 13 dikurang 9 kita peroleh hasilnya 4. Oke, selanjutnya 4 kita kalikan dengan 7 sini. 47 hasilnya 28. Lalu per di bawahnya yaitu 10. Sama dengan 58,5 ditambah 28 dibagi 10 hasilnya 2,8. Maka kita peroleh jawaban akhirnya 58,5 ditambah 2,8 hasilnya yaitu 61,3 sehingga nilai kuartil 1 atau Q1-nya yaitu sama dengan 61,3. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi. Sekarang kita akan mencari nilai Q2-nya lagi. Perhatikan. Q2 sama dengan cari letaknya terlebih dahulu. Kalau yang dicari Q2, maka di sini perhatikan ganti dengan angka 2. Maka sini kita tulis 2 per 4 kali N. N itu jumlah dari frekuensi. Yaitu berapa tadi? 52. Lanjut sama dengan 2 per 4 dikali 52. Kita peroleh hasilnya yaitu 26. Oke. Sekarang perhatikan frekuensi kumulatif yang memuat data ke-26. Perhatikan. Untuk kelas pertama sekali lagi, dia berisi mulai dari data ke-1 sampai data ke-2. Selanjutnya untuk kelas kedua. Setelah angka 2 berapa? Angka 3. Maka di bawah sini
berisi mulai dari data ke-3 sampai data ke-9. Lanjut lagi di bawahnya. Setelah 9 berapa? 10. Maka di kelas ini berisi mulai dari data ke-10 sampai dengan data ke-19. Lalu setelah 19 tentunya 20. Itu artinya di bawah sini berisi mulai dari data ke-20 sampai dengan data ke-33 dan termasuk di dalamnya data ke-26. Oke, maka untuk nilai Q2 dia terletak di kelas bagian sini. Maka fokus kita cukup di kelas ini saja. Lanjut. Barulah kita bisa mendapatkan nilai Q2-nya, yaitu Q2 sama dengan TB. Q2 ditambah, perhatikan, 2/4 kali N dikurang FK Q2 per FQ2 dikali P. Sama dengan TB Q2. Perhatikan kelas kuartil 2 tadi. Ini dia kelasnya. Maka caranya itu ambil angka depan sini kita kurangkan dengan 0,5. 66 dikurang 0,5 hasilnya yaitu 65,5. Lanjut ditambah untuk 2/4 kali N itu sudah kita cari tadi. Itu nilainya 26. Lalu dikurangkan dengan FK-Q2. Ingat tadi, FK-Q2 itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Perhatikan FK untuk kelas kuartil. Ini dia. Yang sebelumnya mana? Yaitu di atas sini. Yaitu 19. Maka FK-Q2 nilainya 19. Per di bawahnya FQ2. Frekuensi apa tadi? Frekuensi kelas kuartil 2. Mana dia? Ini kelas kuartil 2 tadi. Frekuensinya di sini yaitu 14. Lalu untuk nilai P-nya tadi sama dengan yang tadi. Yaitu sama dengan 7. Lanjut sama dengan 65,5 ditambah 26 dikurang 19. Lalu hasilnya kita kalikan dengan 7. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 49. Ya kan? Per di bawahnya di sini 14. Lanjut sama dengan 65,5 ditambah 49 dibagi dengan 14. Itu hasilnya adalah 3,5. Sehingga kita peroleh jawaban akhirnya yaitu 65,5 ditambah 3,5. Hasilnya sama dengan 69. Maka nilai Q2-nya atau kuartil 2 yaitu besarnya adalah 69. Ini dia jawabannya. Nah, sedangkan untuk Q3 ini sebagai tugas ataupun latihan untuk kalian. Silakan dikerjakan. Dan untuk mempermudahkan kalian dalam mencarinya nanti, di sini kami berikan langsung jawabannya yaitu 76. Nah, sekarang tugas kalian tinggal cari langkah-langkahnya saja. Sehingga nanti dia bisa memperoleh jawabannya 76. Ini dia cara untuk menyelesaikan soal yang nomor 3. Nah, terakhir, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Ini merupakan soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Di sini, kita diberikan sebuah data dalam bentuk histogram. Dari bentuk histogram ini, kita diminta untuk mencari nilai kuartilnya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya juga sangat mudah sekali. Rumus yang digunakan sama dengan soal yang nomor 3 tadi. Perhatikan langkah-langkahnya. Biar mudah, langkah pertama kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dengan cara, perhatikan. Untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya itu sama dengan frekuensinya, yaitu sama dengan 6. Selanjutnya untuk kelas yang kedua, perhatikan frekuensinya bernilai 15. 15 ditambahkan dengan 6 kita peroleh 21. Maka untuk kelas yang kedua frekuensi kumulatifnya yaitu 21. Lanjut lagi untuk kelas yang ketiga. Kelas ketiga, frekuensinya yaitu 18. Lalu 18 kita tambahkan dengan 21. Kita peroleh hasilnya 39. Lanjut lagi untuk kelas selanjutnya. Untuk kelas keempat, frekuensinya 9. Perhatikan, 9 ditambah 39 kita peroleh hasilnya 48. Lanjut lagi untuk kelas yang kelima.
Frekuensinya 7. Maka di sini 7 ditambah 48 itu kita peroleh berapa itu? Perhatikan, mana tadi? 7 ditambah 48 kita peroleh hasilnya 55. Terakhir, 55 ditambahkan dengan kelas terakhir frekuensinya 5, totalnya yaitu 60. Seperti ini dia cara untuk memperoleh frekuensi kumulatifnya. Nah, lanjut. Setelah kita mendapatkan nilai FK-nya atau frekuensi kumulatifnya, barulah sekarang kita bisa mencari nilai kuartilnya. Perhatikan, Q1, cari letaknya terlebih dahulu. Yaitu rumusnya tetap sama dengan tadi, 1. Oke, kalau yang dicari Q1, maka di sini rumusnya 1 per 4 dikali N. Kalau yang dicarinya Q2, maka sini ganti dengan angka 2. 2 per 4 kali N. Oke, lanjut. 1 per 4 N-nya itu jumlah frekuensi. Itu sama dengan nilai FK yang terakhir, yaitu 60. Maka N-nya di sini yaitu 60. Lanjut sama dengan 1 per 4 dikali 60, kita peroleh hasilnya 15. Lanjut. Sekarang perhatikan data yang memuat data ke-15. Perhatikan di sini. Kalau untuk kelas pertama, itu berisi mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-6. Selanjutnya, setelah angka 6, angka berapa? Angka 7. Itu artinya di kelas yang kedua ini, itu berisi mulai dari data ke-7 sampai dengan data ke-21. Dan data ke-15 termasuk di dalamnya. Itu artinya, nilai Q1-nya tadi itu terletak di kelas bagian sini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini saja. Oke, perhatikan kelanjutannya. Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1 per 4 kali N dikurang FK Q1 per F Q1 dikali P. Lanjut lagi, untuk TBQ1, perhatikan kelas tadi, kelas kuartilnya di sini. Maka untuk TBQ1 itu ambil angka di sebelah kiri sini. Oke, ini kelasnya ada angka kiri dan kanan, ambil angka kirinya, yaitu 50,5. Itu sebagai nilai TBQ1-nya. Lanjut ditambah, untuk 1 per 4 kali N nilainya sudah kita cari tadi, yaitu nilainya 15. Lalu dikurang. FKQ1. Ingat tadi FKQ1 itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Perhatikan. Frekuensi kumulatif kelas kuartil 1 ini dia. Yang sebelumnya mana? Tentunya bagian sini, yaitu 6. Maka FKQ1-nya bernilai 6. Per di bawahnya FQ1, yaitu frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartilnya sini. Mana frekuensinya? Yaitu bagian sini, yaitu 15. Lalu untuk nilai P, panjang kelas. Cara memperolehnya tinggal ambil saja salah satu kelasnya sini. Boleh kelas pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Ambil salah satu kelas saja. Misalnya kelas pertama. Nah, untuk mendapatkan nilai P-nya tinggal kita kurangkan saja angka di sebelah kanan dengan angka di sebelah kirinya. 50,5 dikurangkan dengan 47,5. Kita peroleh hasilnya 3, maka nilai P-nya di sini atau panjang kelasnya yaitu sama dengan 3. Lanjut sama dengan 50,5 ditambah 15 dikurang 6 itu hasilnya 9. Lalu dikalikan dengan 3 hasilnya 27. Lalu per 15. Sama dengan 50,5 ditambah 27 dibagi 15. Berapa ini? 27 dibagi 15 itu kita peroleh hasilnya 1,8. Ya kan? Maka terakhir kita perolehlah jawabannya yaitu 50,5 ditambah 1,8. Hasil akhirnya adalah 52,3. Sehingga kita peroleh nilai Q1-nya atau kuartil 1 yaitu sebesar 52,3. Ini dia cara penyelesaiannya.
Lanjut, sekarang kita masuk untuk mencari nilai Q2-nya lagi. Perhatikan caranya. Q2, cari letaknya terlebih dahulu. Kalau yang kita cari Q2, maka di sini rumusnya itu 2. Oke, per 4 dikali N. Kalau yang dicari Q3, maka di sini ganti dengan angka 3. Itu jangan lupa. Oke, lanjut sama dengan 2 per 4 dikali N ini jumlah frekuensi sama dengan nilai FK yang paling akhir, yaitu 60. Maka N di sini yaitu 60. Lanjut sama dengan 2 per 4 dikali 60, itu kita peroleh hasilnya 30. Sekarang, perhatikan FK atau frekuensi kumulatif yang memuat data ke-30. Perhatikan caranya. Ingat tadi, untuk kelas pertama itu berisi mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-6. Lalu perhatikan kelas yang kedua. Setelah 6 berapa? Yaitu 7. Maka di kelas kedua ini itu berisi mulai dari data ke-7 sampai dengan data ke-21. Lanjut lagi kelas yang ketiga. Setelah 21 berapa? Yaitu 22. Maka di kelas ini berisi mulai dari data ke-22 sampai dengan data ke-39 dan termasuk di dalamnya yaitu data ke-20. Maka letak nilai Q2-nya tadi yaitu di kelas ketiga ini, maka perhatian kita cukup di kelas bagian ini saja. Oke. Nah, ini kelas yang perlu kita perhatikan sekarang. Lanjut. Setelah kita mendapat kelasnya, barulah kita bisa mencari berapa nilainya. Yaitu Q2 sama dengan TB. Q2 ditambah 2 per 4 kali N dikurang FK. Q2 per F Q2 dikali P. Perhatikan sama dengan TB Q2. Perhatikan cara memperolehnya. Ingat tadi kelasnya di sini. Kelas di sini ada punya dua nilai. Ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, untuk TB Q2-nya ambil angka sebelah kirinya. Yaitu 53,5. Lalu ditambah. 2 per 4 kali N sudah kita cari tadi. Nilainya 30. Lalu dikurang FK Q2. Perhatikan di sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 2. Ini frekuensi kumulatif kuartil kedua. Yang sebelumnya mana? Tentunya yang sebelah sini, yaitu 21. Per di bawahnya FQ2, frekuensi kelas kuartil 2. Perhatikan, ini kelas kuartilnya. Perhatikan frekuensinya, yaitu 18. Lalu untuk panjang kelasnya atau nilai P sama dengan yang tadi, yaitu sama dengan 3. Lanjut sama dengan 53,5 ditambah 30 kurang 21 hasilnya 9. Lalu dikalikan dengan 3 hasilnya 27. Per di bawahnya 18. Sama dengan 53,5 ditambah 27 dibagi 18 kita peroleh hasilnya 1,5. Maka hasil akhirnya yaitu 53,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah berapa? Yaitu 55. Ini dia nilai kuartil Q2-nya ini, yaitu 55. Terakhir untuk nilai Q3-nya, ini sebagai latihan untuk kalian kerjakan. Silakan cari langkah-langkahnya atau proses penyelesaiannya. Biar mudah, di sini kami beri jawabannya yaitu dia bernilai 58,5. Sekarang tinggal tugas kalian mencari langkah-langkahnya saja sehingga nanti dia bisa memperoleh jawabannya 58,5. Ini dia cara penyelesaian untuk soal yang nomor 4. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.